Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai liberalisme. Dengan materi pertama yang akan disampaikan oleh Asria Rahayu, materi kedua oleh Ati Anita Putri, materi ketiga oleh Khairina Divana Delia Felina, materi keempat oleh Amanda Mega Putri Prislanta, materi kelima oleh Retno Anindita, materi keenam oleh S. Diah Ayu Febrianisi, dan materi ketujuh akan disampaikan oleh Andegara Abiseka P. Perkenalkan, nama saya Asria Rahayu, NIM 19 02020404148. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian ideologi liberalisme. Ada banyak ideologi yang dianut oleh negara-negara yang ada di dunia ini. Salah satunya yaitu ideologi liberalisme. Pada prinsipnya, ideologi liberalisme ini merupakan pemahaman yang menjunjung tinggi kebebasan rakyatnya dalam melakukan segala hal tanpa ada dicampur tangan dari pemerintah di dalamnya. Pengertian ideologi liberalisme sendiri yaitu ideologi atau pemahaman yang membela kebebasan dan kesetaraan hak individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, agama, dan lain-lain yang menyangkut kehidupan banyak orang. Nah, dengan kata lain, suatu negara dan pemerintah harus menghormati dan melindungi kebebasan dan hak semua warga negara dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pemahaman ideologi liberalisme umumnya itu tumbuh dalam sistem pemerintahan yang menganut sistem demokrasi karena keduanya memiliki konsep-konsep kebebasan. Namun, meskipun pemahaman ini melibatkan kebebasan individu, yang dimaksudkan kebebasan di sini bukanlah kebebasan yang tanpa batas, melainkan ada ketertiban, harus dibenarkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang telah berlaku. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari paham liberalisme. Yang pertama yaitu setiap individu memiliki kesempatan yang sama. Persamaan hak dan kesempatan merupakan hal yang sudah pasti ada di dalam paham liberalisme. Sedangkan hasil yang diperoleh sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang dimiliki oleh setiap individu. Ciri-ciri yang kedua yaitu berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Setiap individu akan memperoleh perlakuan yang sama, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan lainnya. Ciri-ciri yang ketiga yaitu hukum diterapkan. Karena negara liberal adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan, maka hukum tertinggi dalam negara liberal adalah tentang persamaan kedudukan dari setiap individu di mata hukum. Ciri-ciri yang keempat yaitu pemerintah ditentukan dengan persetujuan. Di negara liberal, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, sehingga penentu pihak-pihak yang akan menjalankan negara tersebut harus mendapat persetujuan dari rakyat. Artinya, pemerintah harus bertindak sesuai kehendak rakyat dan tidak boleh bertindak atas keinginan sendiri. Yang kelima yaitu negara hanyalah alat. Negara yang menganut paham liberalisme menganggap bahwa suatu negara merupakan mekanisme yang dipakai dalam perwujudan tujuan-tujuan yang lebih besar. Dan yang terakhir yaitu tidak menerima ajaran dogmatisme. Negara yang menganut paham liberalisme tidak menerima ajaran dogmatisme. Ajaran dogmatisme yaitu ideologi yang memegang kepercayaan dan menentang apapun yang tidak sesuai dengan kepercayaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri.
Negara penganut ideologi liberalisme yang pertama, Amerika Serikat. Negara ini memang terkenal dengan kebebasannya yang luar biasa dijunjung tinggi. Dengan adanya kebebasan ini, negara Amerika Serikat memang terlihat lebih maju dan dikenal sebagai salah satu negara adidaya atau superpower. Pemberlakuan liberalisme di negara ini dapat dikatakan sebagai pemberlakuan liberalisme yang paling murni, yang artinya kebebasan individu benar-benar terjamin. Yang kedua yaitu Australia. Penerapan ideologi liberalisme di negara ini hampir sama dengan Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan ideologi politik ini merupakan warisan dari para pendatang asal benua Eropa. Adanya liberalisme dapat terlihat dari pola kehidupan sehari-hari penduduk ini. Mereka merupakan masyarakat yang bebas namun tetap berada dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, pemerintah di negara ini juga menerapkan aspek kebebasan yang baik. Yang ketiga yaitu Jerman. Adapun sistem pemerintahan parlementer yang merupakan tonggak dari perkembangan ideologi liberalisme mulai resmi digunakan pada tahun 1990. Negara Jerman ini terdiri dari 16 negara bagian yang setiap negara bagian tersebut memiliki parlementer, konstitusi, dan pemerintahan sendiri. Di sisi lain, kekuasaan negara yang tertinggi ada pada federasi. Di samping yang keempat yaitu Inggris. Liberalisme yang diselenggarakan oleh negara ini memiliki beberapa ciri khusus, seperti digunakannya konstitusi tidak tertulis, menggunakan sistem negara kesatuan, parlemen yang terdiri dari 2 kamar atau bikamera, tidak memiliki lembaga yudikatif yang sejajar, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu Prancis. Munculnya paham ini tidak terlepas dari peran masyarakat yang sangat merasakan kepincangan dalam penyelenggaraan negara. Kepincangan yang dimaksud ialah terpisahnya menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama dan kedua, yaitu bangsawan dan orang kaya, memiliki banyak hak namun memiliki sedikit kewajiban. Sebaliknya, golongan ketiga, yaitu rakyat biasa, memiliki banyak kewajiban namun memiliki sedikit hak. Bisa ditebak bahwa oleh sebab inilah terjadi pemberontakan oleh rakyat. Yang keenam yaitu Jepang. Hampir sama dengan praktek liberalisme di dunia barat, pelaksanaan liberalisme di Jepang juga terlihat dari digunakannya sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer yang digunakan pun meniru dengan digunakannya oleh negara Inggris, yaitu dengan sistem 2 kamar. Perwujudan dari sistem liberalisme di Jepang pun semakin diperkuat dengan adanya Partai Demokrasi Liberal yang telah menguasai parlementer di Jepang sejak tahun 1955 hingga saat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan ideologi liberalisme. Ada banyak sekali kelebihan ideologi liberalisme. Beberapa di antaranya adalah masyarakat dapat memilih partai politik tanpa ada gangguan dari siapapun. Yang kedua, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang ketiga, setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Yang keempat, menghasilkan barang-barang bermutu tinggi. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya Amanda Mega Putri Prislanta akan menjelaskan mengenai kelemahan dari ideologi liberalisme. Kelemahan dari ideologi liberalisme yang pertama yaitu sulit melakukan pemerataan pendapatan. Hal ini dikarenakan karena persaingan bersifat bebas, sehingga pendapatan itu jatuh kepada pemilik modal atau majikan, sedangkan golongan pekerja hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja, sehingga yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Kemudian yang ketiga yaitu sering munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Yang keempat yaitu sering terjadi gejolak dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan karena kesalahan alokasi budaya oleh individu yang sering terjadi.
Kemudian, dikarenakan penyelenggaraan pers dilakukan oleh pihak swasta, sehingga pemerintah sulit untuk mengendalikan dan memberikan kontrol, sehingga pers sebagai media komunikasi dan media massa sangat efektif menciptakan image di masyarakat sesuai misi dan kepentingan mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelum Pancasila ditetapkan sebagai ideologi, liberalisme telah masuk di Indonesia. Liberalisme masuk ke Indonesia setelah sekularisme masuk ke Indonesia, di mana sekularisme merupakan akar dari liberalisme. Paham-paham ini masuk secara paksa ke Indonesia melalui proses penjajahan, khususnya oleh pemerintah Hindia Belanda. Prinsip negara sekuler telah ada dalam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda pada tahun 1855 yang menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap agama, artinya tidak memihak salah satu agama atau mencampuri urusan agama. Pada tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda mulai menjalankan politik pintu terbuka, yaitu Indonesia terbuka bagi para pengusaha swasta atau kapitalis, hingga pada tahun 1900. Periode ini disebut sebagai zaman berpaham atau liberalisme. Hilangnya liberalisme di Indonesia terjadi ketika Ratu Belanda Wilhelmina membuat pengumuman pada pidato tahunannya di tahun 1901 bahwa kebijakan baru yaitu politik etis akan diterapkan di Hindia Belanda. Politik etis ini merupakan pengakuan bahwa Belanda memiliki hutang budi kepada pribumi Nusantara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan standar kehidupan penduduk asli. Namun, hal tersebut tidak membuktikan kesuksesan yang signifikan dalam hal meningkatkan standar kehidupan penduduk asli. Secara filosofis, ideologi Pancasila sudah mencapai titik finalnya. Artinya, rumusan Pancasila yang ada sekarang adalah yang paling ideal dan paling sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang multikultural dan berbineka dalam hal suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Meskipun tidak ada rencana terang-terangan ataupun isu-isu mengenai penggantian ideologi Pancasila menjadi ideologi liberalisme, tetap saja ideologi Pancasila berada dalam tantangan yang berat. Salah satu penyebabnya adalah karena semakin banyak warga masyarakat yang terhanyut arus globalisasi, sehingga cenderung menghayati gaya hidup liberal seraya meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Contoh dari perilaku liberalisme diantaranya, pertama, rakyat atau warganya mempunyai kebebasan untuk berbuat atau bertindak apa saja asal tidak melanggar tata tertib aturan. Kedua, kepentingan dan hak warga negara lebih diutamakan daripada kepentingan negara. Yang ketiga, negara tidak mencampuri urusan agama. Agama menjadi urusan pribadi setiap warga negaranya. Dan yang terakhir, seorang warga negara diperbolehkan menyimpan senjata berbahaya seperti pistol dengan tujuan untuk menjaga diri kecuali di keramaian atau di dalam kendaraan atau transportasi umum. Sekian materi dari saya, adapun selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelum saya berbicara jauh mengenai tema yang akan saya angkat dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari paham liberal atau liberalisme untuk menyamakan persepsi kita tentang apa yang dimaksud dengan liberalisme. Dalam pengertian secara umum, liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki adanya pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi atau private enterprise yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, serta menolak adanya pembatasan terhadap pemikiran individu. Oleh karena itu, paham liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah ideal jika paham liberal diterapkan di Indonesia? Tentu banyak aspek yang perlu kita lihat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Beberapa aspek yang akan saya bahas dalam tulisan saya kali ini adalah aspek dalam bidang agama, ekonomi, politik, dan sosial. Seperti yang kita ketahui bersama, Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia, dan Pancasila merupakan rumusan serta pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, saya rasa paham liberal atau liberalisme tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia, karena tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang telah dianut oleh bangsa Indonesia. Dalam negara liberal, kehidupan beragama diatur secara bebas sehingga muncul sekelompok orang yang ateis atau tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan penolakan terhadap agama.
Hal tersebut tentunya bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Liberalisme dalam aspek ekonomi menjelaskan bahwa perekonomian adalah bidang yang harus dikembangkan sesuai dengan kodrat manusia yang bebas, sehingga perekonomian memang seharusnya berdasar prinsip pasar bebas atau free market. Artinya semua hubungan ekonomi tercipta oleh pasar bebas. Bisa diartikan bahwa aspek ekonomi kelompok atau suatu masyarakat mengatur segala hal untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah, termasuk pemerintah tidak diperbolehkan untuk menentukan harga pasar. Dalam politik, liberalisme menentang adanya kekuasaan yang otoriter. Dengan kata lain, ideologi liberal ini dapat diwujudkan dalam sistem demokrasi karena sama-sama memberikan kebebasan pada individu. Dalam aspek politik ini, liberalisme agak cocok diterapkan di Indonesia, di mana individu diberikan kebebasan sehingga masyarakat dapat menyatakan pendapat dan aspirasi mereka, namun tetap mekanisme dan pertanggungjawaban. Sosial budaya. Selain itu, paham liberal dalam bidang sosial dan budaya cenderung lebih mengedepankan nilai-nilai kebebasan dan tidak terlalu memandang nilai dan norma. Kebebasan masyarakat di negara liberal dapat kita lihat misalnya dari cara berpakaian, gaya hidup atau lifestyle, sikap individualistis. Bahkan di negara liberal, contohnya seperti negara Belanda, kebebasan untuk menikah dengan sesama jenis pun telah dilegalkan. Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan kultur budaya Indonesia yang berpatokan dengan budaya-budaya timur. Pada dasarnya, paham liberal atau liberalisme ini memiliki segi positif dan negatif. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan saya di atas, liberalisme tidak cocok diterapkan secara menyeluruh di Indonesia. Bagaimanapun, nilai-nilai kebebasan harus tetap dibatasi sehingga kebebasan tersebut tidak bersinggungan dengan hak yang dimiliki orang lain, sehingga dapat tercipta dan terwujudlah suatu kerukunan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Paham liberal memiliki beberapa kelemahan jika diterapkan di Indonesia, yaitu di Indonesia dapat kita lihat masih banyak masyarakat yang hidup miskin dan kekurangan perhatian. Sedangkan yang diutamakan dalam liberalisme adalah salah satunya adalah dalam hal kompetisi, sehingga mereka yang miskin tersebut dianggap miskin karena mereka malas. Sedangkan dalam Undang-Undang 1945 tercantum salah satu tujuan negara, yaitu mensejahterakan atau dengan kata lain membantu orang-orang terlantar dan tidak mampu untuk hidup berkecukupan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, ke depan yang ideologi yang ideal untuk diterapkan bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Selain itu, Pancasila mempunyai makna dan peran penting dalam berdirinya negara Indonesia. Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia dan bisa diartikan pula sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia sendiri dijabarkan sebagai sifat-sifat atau ciri-ciri khusus yang dimiliki dan merupakan watak bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam menyampaikan materi. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.